disampaikan di sini ya, contohnya ada di slide. Saya sudah menerangkan juga. Ini langkah-langkahnya tadi, ini proses penyelesaiannya seperti ini, sampai pada akhirnya didapatkan hasil minimumnya, pohon merentang minimumnya ini. Ini menggunakan algoritma prim, dan algoritmanya ada, selain algoritma prim, ini juga ada algoritma yang lain, yaitu algoritma Kruskal ya ini. Ini ada algoritma Kruskal. Oh iya, saya belum nanya, ini slide-nya sudah kelihatan belum? PPT-nya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya? Oke. Jadi untuk mencari pohon merentang minimum ada dua algoritma. Algoritma prim dan algoritma Kruskal. Ya, ini yang minggu lalu saya jelaskan dan sudah saya berikan contohnya. Nah, contohnya diantaranya pakai ini juga ya. Jadi ada sedikit perbedaan ya. Kalau algoritma Kruskal itu bobotnya diurutkan ini. Tadi ini bobotnya ya. Yang paling kecil lebih dulu, terus 15, terus 20, ini urut. Nah, terus ini sisi-sisinya. Nah, pekerjaannya dari sini ya. Algoritmanya dimulai dari sini, dari bobot minimum. Dan seterusnya mengikuti algoritma yang ada. Nah, itu yang saya sampaikan minggu lalu. Di samping itu saya juga sudah menjelaskan tentang pohon berakar. Pohon berakar, lalu ada pohon biner. Pohon biner itu pohon yang setiap anaknya ada dua ya, cabangnya dua. Pohon biner itu pohon yang setiap cabangnya ada dua cabang. Nah, ini. Kemarin itu yang saya jelaskan. Nah, kalau biner ya, ini cabangnya berapa ini? Satu cabangnya ini 1, 2, 3. Jadi ini bukan pohon biner. Pohon biner itu cabangnya 2. Nah, pohon biner itu yang banyak penerapannya ya. Nah, secara umum ini ada pohon N-array ya. N-array itu ya kalau misalnya N-nya 10 berarti cabangnya maksimal 10 gitu maksudnya. Nah, kalau N-nya 2 berarti ini termasuk ke dalam pohon biner. Pohon biner itu kalau N-nya 2. Setiap cabangnya ada 2 ini ya, pohon biner. Di mana nilai N-nya 2 dan seterusnya ini ya. Ini contohnya, nah ini pohon biner ya. Ini ada yang 1. Jadi maksimal cabangnya 2 ya. Boleh 1, boleh 2, boleh tidak punya cabang. Ya. Maksimal 2 itu pohon biner. Oke. Nah, kalau ini pohon biner yang penuh. Jadi semua cabang 2 yang ini. Pohon biner yang penuh. Ini contohnya. Ya, ini yang ekspresi kemarin juga sudah saya sampaikan ya, ekspresi dengan pohon biner. Nah, sekarang kita mulai dari sini ya. Jadi nanti kita mau memanfaatkan pohon biner untuk digunakan mengkompresi data menggunakan kode Huffman, di mana untuk pohon biner itu pohon yang setiap cabangnya ini ada 2. Jadi simpul ini memiliki cabang 2, 1, 2. Simpul ini cabangnya 2 dan seterusnya ini ya, cabangnya 2. Lalu setiap cabang itu diberi nilai ya. Kalau yang ke kiri dikasih nilai 0, yang ke kanan dikasih nilai 1. Ini cabang yang ke kiri kasih 0, ke kanan 1. Semua ya, yang ke kiri 0, ke kanan 1. Dan seterusnya ke bawah. Lalu cara bacanya, ujung-ujungnya ini kenapa 0, 0, 0? Karena di sini mulainya nilainya 0, lalu 0 lagi, lalu 0, jadi 0, 0, 0. Tapi yang ini mulainya 0, ini 0 ya, 0 lagi, lalu 1 ini.
Yang ini 01 berarti mulai 0 terus 1. Yang ini 10, yang ini 11. Nah. Oke, sekarang aplikasinya ini ya, untuk melakukan kompresi data menggunakan kode Huffman ya. Ya, seperti ini contohnya ya misalnya. Jadi ini khusus untuk kompresi data tag ya, bisa ya sebenarnya bisa karakter ya. Bisa tag, bisa angka, bisa spasi, bisa minus, plus ya. Setiap huruf ya, setiap huruf atau tanda baca atau tag atau apa namanya minus plus itu diwakili oleh yang namanya kode ASCII ini ya. Misalnya ini huruf A. Huruf A itu ada 8 bit yang kodenya adalah 01000001. Ini ada 8. Ada 8 bit ya. Bit ya, 8 bit. Huruf B ini juga 8 bit, C 8 bit dan lainnya, semuanya 8 bit. Lalu yang tersimpan di dalam, kalau kita ngetik huruf A gitu ya, ngetik huruf A lalu disimpan, maka ini akan tersimpan di memori ya, di memori komputer. Nah, yang tersimpan itu bukan huruf A, yang tersimpan adalah kode ASCII ini ya. Di RAM-nya itu ya, yang tersimpan adalah bit 01000001. Nah, ini yang tersimpan ini. Demikian juga kalau kita ngetik huruf B, nanti disimpan yang tersimpan ini. Nah, kalau ada rangkaian tag seperti ini ya, A, B, A, C, C, D, A, ini nanti yang tersimpan di dalam memori adalah kode ini ya. Jadi A itu 01 sampai sini, ini A ya, ini A. Lalu B, B-nya 01 dan 10 dari sini, ini sampai sini, ini B ya, dan seterusnya ya. Ini, semua bit dari kata-kata A, B, C, C, D, A itu kalau diurutkan seperti ini kalau di total jumlahnya, karena ini masing-masing huruf itu 8 bit, hurufnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka 8 kali itu 7 sama dengan 56 bit. Nah sekarang dari 56 bit ini nanti yang akan menempati memori komputer. Nah, lalu ini mau kita kompresi menggunakan kode Huffman. Caranya seperti ini ya. Kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini tabel kekerapan frekuensi kode Huffman untuk string ABCD. Jadi di sini ini huruf A itu di dalam kalimat ini A, B, C, C, D, A itu ada 3, muncul 3 kali ini. 1, 2, 3. Huruf B 1 kali, C 2 kali, D 1 kali. Kalau kita hitung peluangnya, karena total hurufnya ada 7, maka peluang munculnya A adalah 3/7, munculnya B 1/7, dan seterusnya. Nah, terus ternyata setelah kita proses, kode Huffman-nya adalah ini. Huruf A itu ketemunya 0, 1 digit ya, intinya 1 digit. Kode B, tag B, huruf B itu 110 dan seterusnya. Jadi tidak lagi 8 ya, tidak lagi 8 bit. Tapi kode huruf A
jadi 1 bit saja. Di sini kalau kita lihat yang A itu justru munculnya paling sedikit 1 bit saja. Ya. Jadi dengan kode Huffman itu nanti huruf yang paling banyak muncul, di sini contohnya ini huruf A, maka dia bitnya akan paling sedikit. Karena supaya nanti hasil kompresinya efisien. Nah, sekarang bagaimana cara mendapatkan ini? Oke ya, saya tunjukkan bagaimana cara mendapatkan angka itu. Kita urutkan, ya, misalnya di sini ya. Kita urutkan berdasarkan dari kecil ke besar berdasarkan kekerapannya. Ya, misalnya di sini yang paling sedikit itu B ya, B. Berikutnya D, berikutnya C, berikutnya A. Maka B itu di sini muncul 1 kali, D 1 kali, C 2 kali, A muncul 3 kali. Nah, kalau ingin tahu algoritmanya di slide yang barusan saya kirim di sini ada ya. Algoritmanya sebentar. Nah, ini ya, ini algoritma dari kode Huffman ya. Kompresi menggunakan Huffman. Ya, ini pertama, langkah pertama urutkan simbol atau huruf ya berdasarkan peluangnya atau berdasarkan kekerapan munculnya. Artinya dari kecil ke besar. Nah, kalau seperti itu berarti yang ini tadi kita urutkan dari kekerapan munculnya, yaitu dari kecil ini 1, 1, 1, 2, 3 ya. Nah, langkah 1. Langkah 2, pilih 2 simbol dengan peluang paling kecil. Ini ya, pilih 2 simbol atau 2 huruf dengan peluang paling kecil. Kedua simbol tadi dikombinasikan. Jadi seperti ini contohnya ya. Anda lihat di sini, yang kecil itu kan B sama D. Nah, ini dikombinasikan ya. B sama D dikombinasikan sehingga kalau dikombinasikan nanti 1 B-nya 1, D-nya 1. Kalau digabung jadi 2. Maka nanti ini akan jadi seperti ini. BD dikombinasikan, lalu nilainya sekarang 2. Nah, berikutnya apa? C. C nilainya 2. A nilainya 3. Nah, ini. Jadi ini BD taruh di pertama karena nilainya 2 ya. Ya, ini C-nya juga 2. Oke. Lalu kita kombinasikan lagi nilai yang terkecil berikutnya ini ya. Oke. Oke ya, kita tunggu azan dulu. Sampai di sini ya. Sedang menjalankan algoritma dari kode Huffman. Nah, kita mengkombinasikan lagi ya setelah sampai di sini. Kemunculan yang paling kecil itu 2 sama 2. Ini digabung. Yang ini digabung. 2 ditambah 2 jadi 4. Nah, 4 itu lebih besar dari 3. Maka A-nya taruh di depan ini. A, ini nilainya 3. Ini gabungan B, D, C. Ini digabung 4. Nah, gini. Nah, terakhir ini digabung. Terakhir A, B, D, C digabung. Totalnya tuh 7. A, B, D, C digabung. Ini totalnya 7. Ya, karena 3 ditambah 4. Nah, sekarang dari sini kita buat pohon binernya. Ya, pohon binernya
dimulai dari ABC ya, dari ABDC ya. Saya gambar di sini ya. A, B, D, C ya. Ini simpulnya. Ini terpecah jadi 2 karena di sini pohon biner. Terpecah jadi 2 sampai sini ya. Ini ya, ini. Yang ini ke sini, ini ya, ini. Nah, sini. ABDC itu berasal dari A dan BD. Berarti di sini A ya. Di sebelah sini adalah BDC. Ya, jadi ini ya. Berasal dari ini A dan BDC. Lalu BDC itu dipecah ya atau berasal dari BD dan C. Berarti ini dipecah. Ya. Ini BD dan yang ini C ya. Lalu BD, ya, kalau BD otomatis kan kombinasi dari B dan ya, kombinasi dari ini rusak. Nah, ini. Nah, kombinasi dari B dan D, sini D. Nah, oke. Sekarang kita kasih nilai ya. Ini kan setiap ujungnya ini sudah berupa satu huruf ya. A, B, D, sama C. Yang ke kiri itu kasih nilai 0, ke kanan 1. Kiri 0, kanan 1, kiri 0, kanan 1. Nah, sekarang dari sini kita bisa lihat. Berarti A-nya apa? A-nya itu adalah 0 ya. Dari sini ya. Ini A-nya 0. Lalu B-nya apa? Ada yang mau bergabung. Tak suruh pakai emailnya Udinus. Ya. Oke ya, B-nya nilainya apa? B-nya adalah 100. 100. Lalu D-nya adalah 101. Lalu C-nya adalah 111. Nah, ini. Jadi huruf A itu 1 bit, huruf B 3 bit, huruf D 3 bit, huruf C 2 bit ya. Nah, ini tentu hasilnya tidak harus sama persis dengan yang mungkin masing-masing orang bisa berbeda tergantung pilihan mecahnya ini ya, kanan kirinya. Tapi yang penting bitnya sama ya. Yang penting bitnya sama. Kita lihat tadi kan nilai ini 0, B-nya 110. Yang saya B-nya apa? 100 ya. Tidak masalah, tapi sama-sama 3 bit ya. D-nya di sini 111, punya saya 101, tapi sama-sama 3 bit. C-nya 2 bit ya. C-nya kan 10 ya. Di saya itu 11. Jadi perbedaan ini 1 atau 0 itu tidak masalah. Yang penting ininya jumlah bitnya betul ya, sama. Nah, lalu dengan hasil hasil kompresi seperti ini, lalu ini dimasukkan ke dalam kata-kata tadi ya. Apa kata-katanya? ABA CCDA. Nah, ABA CCDA. Kita tulis ya. A B A C C D A. Nah, nulisnya gimana? A-nya itu 0 ya, A-nya 0. B-nya
B-nya 1, 0, 0. Lalu A lagi 0, lalu C-nya 1, 1, lalu C lagi 1, 1 lagi, D-nya 1, 0, 1, A-nya 0. Nah, ini kalau di total tentu nilainya jumlah bitnya ada 13 bitnya. Sama dengan yang ini juga sama. Nah, itu ya cara menjalankan algoritma kode Huffman ya, untuk melakukan kompresi data tag ya. Oke, saya sebelumnya pernah nge-share soal-soal ya. Nah, itu di soal format Word ya, format dokumen, soal-soal tahun lalu itu bisa dilihat di situ. Di soal terakhir itu ada soal kompresi data menggunakan kode Huffman ya. Ini saya tampilkan ya, tapi ini yang berbeda. Ini ya. Jadi ini soal tahun apa ini? Oh, enggak ada. Ini kalau lihat judul filenya nih, soal UAS semester genap 2003-2024. Nah, kita lihat ini soal nomor 1 itu tentang algoritma pewarnaan Well-Powell. Nomor 2 itu tentang algoritma Dijkstra, ini ya, Dijkstra. Nomor 3 tentang pohon merentang minimum. Ini ya, tentang pohon merentang minimum menggunakan algoritma PIM ini. Nah, dan nomor 4, ya, soal terakhir, itu adalah soal tentang ini, kode Huffman ya. Jadi di sini soal nomor 4 itu meringkas ya, atau mengkompresi kata-kata "ada kamu di hatiku" ya, dikompresi menggunakan kode Huffman. Nah, di sini sudah saya kerjakan ya. Oke, saya coba ikuti langkah-langkahnya ya. Sebentar, ini pen. Oh, ini yang tidak bisa. Jadi ini ada kamu di hatiku, itu huruf A-nya kalau kita hitung ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Lalu D-nya 2, K-nya 2, M-nya 1, U-nya 2, I-nya 2, H-nya 1, T-nya 1. Kemudian spasi tidak dihitung ya ini ya. Jadi catatan spasi tidak dihitung ya. Kita khusus yang huruf-hurufnya saja. Lalu kita urutkan berdasarkan kemunculannya ya, dari kecil ke besar ya. Jadi di sini M itu muncul 1 kali, maka taruh di depan. H muncul 1 kali, taruh di berikutnya. Nah, ini boleh dibolak-balik ya. H dulu baru M juga boleh. Karena nilainya sama. Ya. M, H, T itu nilainya sama. Lalu D, K, U, I itu 2 semua. Lalu yang terakhir A ada 4. Nah, Anda lihat prosesnya. Jadi, kemunculan kecil, 2 kemunculan terkecil ini dikombinasi, digabung. 1 tambah 1, 2. Maka ini kombinasi dari M dan H. Jadi MH 2. Maka T taruh di depan karena T-nya masih sendiri ya. Nilainya 1. MH-nya 2, yang lain ini 2 sama A-nya 4. Lalu dari mulai awal lagi 1 dengan 2 digabung menjadi 4.
Ya. Jadi TMH digabung jadi 4. 3 ya. 1 tambah 2, 3. Maka di sini TMH sekarang nilainya 3, ditaruh di belakang karena nilainya sudah 3. Nah, sekarang yang depan lagi ini 2D sama K, ini sama-sama 2 dikombinasi menjadi DK, nilainya 2 tambah 2, 4. Nah, maka DK ditaruh di sini karena nilainya sudah 4. Sekarang U sama I digabung, ya, jadi UI 2 tambah 2, 4. Maka UI di sini. TMH jadi di depan lagi nilainya 3. Demikian seterusnya ya, digabung sampai terakhir gabungan totalnya ada 15. Nah, setelah sampai di sini kita membuat pohon biner ya, pohon keputusan biner. Dimulai tentu dari bawah ini, TMHUI DKA yang ini ya. Ini. Oke, terus TMHUI DKA itu kan berasal dari TMHUI dan DKA ini ya, TMHUI dan DKA. Lalu TMHUI itu berasal dari TMH dan UI ini ya, TMH dan UI. Jadi dipecah TMH dan UI. DKA itu berasal dari DK dan A di sini ya. DKA mana? DKA ini ya. Nah ini DKA, kita lihat atasnya ada DK sama A, berarti ini dipecah dari DK dan A. Nah, sekarang kalau sudah jadi ini TMH itu dipecah menjadi MH dan T. Kalau MH otomatis berasal dari M dan H, UI dari U dan I, DK dari D dan K. Oke. Nah, jadi pohon biner lalu dikasih nilai ya, yang ke kiri kasih nilai 0, yang ke kanan nilai 1. Lalu kita lihat di sini M itu 0, 0, 0, 0 itu ngitungnya tadi dari atas ini ya. 0, 0 berikutnya, 0 berikutnya, 0 berikutnya. H, 0, 0, 0, 1. Nah, seperti itu ya cara menuliskan bitnya. Nah ini kalau sudah semua, lalu kita rangkai. Ya. Kita rangkai sesuai kalimatnya ini. Ada kamu di hatiku. Nah kita rangkai. Hanya itu satu-satu. Nah, maka di sini satu-satu ini. Satu-satu. D itu 100, maka setelah 11 itu 100 ini. Dan seterusnya ya, sampai bentuk tulisan ada kamu di hatiku. Ini kalau dihitung jumlah bitnya itu ada 43 bit. Ya. Jadi sudah mengecil dari yang sebelumnya kalau tanpa dikompresi ada 120 bit. Setelah dikompresi menjadi 43 bit. Oke. Nah, itu ya penjelasan tentang algoritma kompresi data menggunakan kode Huffman. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Terima kasih. 2003, 2004, 6 jawaban. Kayak saya. Nah, yang ini. Nah, ini. Ini ya beserta jawabannya itu menjadi acuan untuk persiapan Anda UAS minggu depan. Bukan minggu depan ya, minggu depan itu minggu tenang ya. Jadi ini pertemuan terakhir kita, minggu depan tidak usah ada pertemuan, ya minggu tenang. Nah minggu berikutnya Anda ujian UAS pada hari Rabu malam.
tentu kalau ditanya soalnya seperti apa, ya seperti soal ini ya. Jadi yang saya keluarkan tentu ini ya, ada algoritma pewarnaan menggunakan Well-Powell, kemudian algoritma Dijkstra untuk mencari rute terpendek ini ya, sudah pernah saya sampaikan juga. Lalu pohon merentang minimum ya, ini algoritmanya bisa pakai prim, bisa pakai Kruskal ya. Pilihannya hanya ada 2 itu. Jadi kalau tidak prim, soalnya pakai Kruskal ya. Kemudian yang terakhir ini ya, tentang kompresi data menggunakan kode Huffman. Oke, saya kira itu ya. Silakan kalau sudah paham ya. Tolong dipersiapkan ya. Jangan sampai ada ujian perbaikan gitu ya. Jangan sampai ada perbaikan. Saya berharap semuanya pada saat UAS itu ya semuanya bisa menjawab dengan baik sehingga nilainya bisa langsung baik tanpa ada perbaikan. Harapan saya seperti itu. Tolong kamu bekerja keras ya, bekerja sekeras-kerasnya untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, saya kira pertemuan malam hari ini cukup ya. Absennya tadi sudah saya buka ya. Silakan jangan lupa absen. Tentu yang masuk yang absen ya, yang ikut pertemuan itu yang absen, yang enggak ikut enggak usah absen. Saya kira itu ya, kalau enggak lagi yang ditanyakan, saya akhiri pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar yang keras supaya menghasilkan hasil yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.